Ini kalau Prof. Nizam ya, ketemu Prof. Nizam di webinarnya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, pokoknya kita tetap biasa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas paparan seluruh jajaran Pak Menteri, dan tentunya terima kasih Pak Menteri sudah memberikan paparan tambahan yang membuat saya pribadi senang karena SMK lebih diarahkan untuk menjadi SMK yang unggul dan terdepan tentunya. Amin, insya Allah semoga bisa mencetak generasi penerus yang memang berkualitas dan bisa menjadi entrepreneur, tidak hanya mencari kerja di tempat-tempat perusahaan. Izin untuk bisa menyampaikan paparan ataupun pendapat terkait dengan, sebetulnya ini lebih ke saran barangkali ya, terkait dengan perencanaan program vaksinasi tadi, vaksinasi khusus untuk guru, mahasiswa dan juga siswa. Mohon maaf kalau tadi saya kadang nggak ngedengar karena tadi saya juga mendengarkan sedang kuliah sekalian. Jadi izin untuk memberikan saran juga dan masukan terkait dengan jangan dilupakan tenaga kependidikan yang mana juga ini hadir di sekolah-sekolah menjadi bagian dari operasional sekolah setiap hari yang juga berdekatan dengan siswa ataupun peserta didik. Itu yang paling pertama. Yang keduanya, saya ingin juga menyampaikan bahwa terkait dengan PJJ nanti ataupun tatap muka tetap berjalan, tetap diberikan juga keleluasaan bagi para siswa yang orang tuanya tidak mengizinkan untuk bisa sekolah tatap muka di bulan Juli. Nah, tentunya harus tetap difasilitasi bagi mereka yang akan melakukan online ataupun pelajaran pendidikan jarak jauh dimanapun mereka berada, ini juga tetap harus bisa berjalan. Sesungguhnya ini akan menjadi tugas berat karena menyediakan 2 jalur pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Dan kemudian yang terpenting juga adalah bahwa prokes ini juga harus tetap dijalankan, prokes tetap juga harus diterapkan, tidak hanya sekedar 3M saja. Kadang-kadang anak-anak ini, terutama bagi anak-anak SD dan SMP, barangkali bisa juga terkadang lepas kontrol ataupun abai terhadap pelaksanaan prokes. Tentunya keberadaan guru pendamping maupun tenaga kependidikan yang hadir di sekolah bisa mengingatkan kembali dalam konteks keabaian anak-anak ini. Yang terakhir dari saya, tentunya yang ingin saya sampaikan, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Terima kasih juga, mengapresiasi bahwa SMK yang terdepan, SMK yang kemudian lebih unggul, tidak hanya dalam konteks melakukan MOU saja dengan dunia kerja, tapi bagaimana pendampingan dunia kerja ini juga bisa memberikan support sarana prasarana sehingga link and match bisa betul-betul diwujudkan. Dan tentunya ini perlu ada pengawasan dari dinas-dinas di Pemda, kabupaten kota maupun provinsi untuk kemudian terwujudnya kerjasama ini memang secara nyata, tidak hanya sekedar MOU saja, tapi juga pendampingan yang secara kontinu bisa terwujud sehingga konteks pendampingan bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak ada yang mau atau one prestasi. Oh maaf, satu lagi, untuk asesmen minimal tetap saya ingin menyampaikan pendapat saya dan saya tetap menunggu juga jawaban daripada Pak Menteri bersama seluruh jajarannya terkait dengan bahwa asesmen ataupun survei karakter ini mohon bisa diberikan jawaban secara tertulis, bagaimana paparan ataupun gambaran survei karakter ini bisa disampaikan atau dilaksanakan dalam konteks objektifnya sesungguhnya apa, bagaimana juga proses sehingga objektif ini juga bisa tercapai. Itu saya belum mendengar jawaban secara utuh ataupun yang bisa masuk di dalam pemahaman saya. Saya tunggu jawaban detailnya terkait dengan proses yang dilakukan demi tercapainya objektif dari asesmen karakter ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu Pak Menteri, saya mohon izin untuk bisa dijawab secara tertulis sehingga saya bisa memahaminya lebih detail lagi. Terima kasih atas paparannya. Cemerlang sekali.